Sudah tahu bahwa kerajaan Tuhan didirikan berdasarkan 12 rasul. Berapa saudara? Berapa saudara? Nah, 12 rasul pun adalah 12 orang biasa. Mereka bukan kalangan teologia, profesor, doktor, kaburator, botak, bocor. Nah, dan mereka juga bukan kalangan keluarga bangsawan, darah biru. Mereka hanya 12 orang miskin. Mereka bukan orang kaya, mereka bukan orang terpandang. Mereka adalah 12 orang miskin. Dan 12 orang miskin ini adalah nelayan, pemungut cukai. Dan mereka berharap dengan ikut Yesus terjadi perubahan dalam hidup mereka. Berubah secara politik. Yaitu apa? Petrus mikir ingin menjadi jenderal. Nah setelah itu Filipus dan Matius menjadi bendahara keuangan, menteri keuangan. Mereka berpikir untuk dari perubahan dalam hidup mereka, karena mereka percaya kalau Yesus jadi raja, mereka pasti bagi-bagi jabatan. Gitu. Nah apa yang terjadi? Ingat, dan 12 orang ini ikut Yesus semua. Dan 12 orang ini adalah 12 orang gagal juga. Nah, kenapa dikatakan 12 orang gagal? Pertama, Petrus menyangkal Yesus. Kedua, Yudas menjual Yesus. Dan 10 muridnya lain, waktu Yesus ditangkap, lari bubar semua. Artinya 12 orang ini pun adalah 12 orang gagal. Betul? Kenapa? Pertama satu menyangkal, yang kedua menjual, yang ke-10 lari semua. Dan ingat saudara, pada waktu Yesus disalib, mereka patah semangat. Mereka putus asa, hilang pengharapan. Nah, dan pada waktu Yesus bangkit, dan waktu mau naik ke surga, masih ada satu pertanyaan lagi yang ditanyakan mereka. Tuhan, kapan kau memulihkan Israel? Artinya apa? Yesus, kapan engkau jadi raja? Artinya apa? Mereka berharap dengan Yesus jadi raja, mereka menjadi menteri-menterinya. Tapi Yesus tahu apa kata mereka. Yesus berkata demikian, engkau tidak perlu tahu masa dan waktunya. Yang perlu engkau tahu bahwa Roh Kudus turun atas kamu, maka kamu menjadi saksiku di Yerusalem, Yudea, Samaria, sampai ke ujung bumi. Sampai kemana saudara? Ke ujung apa? Ke ujung bumi. Dan apa yang terjadi? Waktu Yesus naik ke surga, Yudas diganti Matias. Mereka berkumpul memuji menyembah Tuhan. Dan pada hari Pentakosta, Roh Kudus turun ke atas mereka. Apa yang terjadi? Petrus seorang pengecut, seorang yang menyangkal, seorang penakut. Pada waktu dipenuhi Roh Kudus, sekali khotbah berapa ribu orang bertobat. Dan Injil itu dari Yerusalem, Yudea, Samaria sampai ke ujung bumi. Saudara, 12 orang gagal ini mengubah dunia. Mengubah apa saudara? Untuk menjadi terkenal di dalam 100 tahun itu susah. Betul? Tidak usah banyak-banyak. Artis secantik apapun, waktu usia 18, 25 tahun, 30 tahun. Ingat saudara, waktu jalan gini-gini. Tapi sudah umur 80 tahun, nenek-nenek tidak laku, betul? Tetapi ingat, sejarah mencatat bahwa tentang 12 orang gagal ini, dari Yerusalem, Yudea, Samaria, sampai ujung bumi, mereka terkenal dalam 2000 tahun ini, dan mereka tercatat dalam sejarah. Orang yang mengubah dunia. Orang yang mengubah apa saudara? Kenapa? Karena ada satu oknum, yaitu Roh Kudus. Satu oknum yang mengubah hidup mereka, yaitu Roh Kudus. Sesuatu yang mustahil terjadi. Saudara,
waktu saya sekolah Alkitab, saya tahu bahwa saya tidak akan terjadi perubahan tanpa kuasa. Injil itu adalah kuasa, bukan hanya sekedar doktrin. Setuju saudara? Saya ingin setuju, angkat tangan saudara. Jadi Injil bukan hanya sekedar doktrin, tapi Injil adalah kuasa, kekuatan Tuhan. Nah, pada waktu saya sekolah Alkitab, saya sadar bahwa saya tidak akan berhasil tanpa kuasa. Kenapa? Yang lebih pandai dari saya itu banyak. Yang lebih hebat dari saya itu banyak. Kenapa? Waktu saya sebelum bertobat, suatu kali kakek nenek saya memberitahu saya gini, kamu cita-citamu ingin jadi apa? Waktu itu cucu-cucunya, buyutnya semua ngomong gini. Pertama, ada yang jadi kapten, ada yang mau jadi pilot, macam-macam. Waktu itu saya ditanya, kamu ingin jadi apa? Saya ingin punya kekuatan hebat aja. Guru saya ngomong gini, kamu benar. Kalau kamu punya kekuatan hebat, semua nama besar, semua kekayaan, semua kekuatan itulah yang akan menentukan hidup kamu. Waktu itu guru saya ngomong, kamu milih kekuatan, itu betul. Nah, setelah saya bertobat, saya masih ingat kata-kata itu. Bahwa harus saya mencari kuasa. Waktu itu ada pelajaran sekolah Alkitab, tentang Alkitab. Kenapa? Karena saya tahu tanpa kuasa itu gagal. Waktu itu ada namanya tes berkhotbah, hermeneutik dan homiletik. Waktu itu saya belajar khotbah, disaksikan guru saya sama teman-teman saya sekelas. Guru sekolah Alkitab saya berkata gini, Daud, kalau kamu khotbah bagus sekali. Alangkah baiknya kalau tidak khotbah. Nah, di situ saya langsung down bener. Nah, kenapa? Wah, ini khotbah berarti tidak bisa. Nah, saya masih ingat saudara, sekolah Alkitab zaman dulu sama sekarang tuh beda jauh, saudara. Kalau zaman dulu itu namanya iman betul-betul dengan hidup dengan iman benar, saudara. Saya masih ingat, udah, saya rasa ini berat sekali untuk saya. Kalau khotbah tidak bisa, mungkin saya mengajar sekolah minggu. Waktu itu saya dicoba untuk ngajar sekolah minggu. Waktu ngajar sekolah minggu, saya teriak-teriak, bubar. Wah, saya pikir ini ngajar sekolah minggu bubar, khotbah enggak bisa. Nah, yang ketiga, mungkin ini adalah yang terbaik untuk saya. Yaitu apa? Mimpin pujian penyembahan. Waktu itu ada pelajaran pujian penyembahan. Mereka memuji, menyembah Tuhan, haleluya, memuji, menyembah Tuhan. Giliran saya mimpin pujian. Guru saya sekolah Alkitab sambil telinganya gini-gini dia berkata, Daud, kalau kamu nyanyi bagus sekali, alangkah baiknya tidak nyanyi. Suara kamu tuh hancur. Jadi kalau saya nyanyi, yang tidur jadi bangun, yang bangun jadi bingung. Semua alat musik bisa pegang, tapi tidak bisa main. Nah, di situ saya bingung. Saya mau kemana? Arah hidup saya gimana? Tujuan hidup saya gimana? Apa yang terjadi, saudara? Kelas 1 sekolah Alkitab itu, saya ambil keputusan. Ada hari pencurahan Roh Kudus. Nah, waktu itu mereka berkata, kalau ingin dipenuhi Roh Kudus, harus rindu mencari Tuhan. Dan kalau Roh Kudus itu datang, nah ini zaman dulu itu aneh-aneh lah. Itu kayak ada aliran listrik mengalir, greng, greng, greng gitu dah. Nah, setelah itu ada yang ngomong lagi. Ada urapan es, urapan guntur, urapan ini, urapan macam-macam urapan, saudara. Nah, aku kan bingung, saudara. Nah, kalau kamu bingung cari, udah mumet-mumet, ikut kami aja. Saya ikut sekolah itu ada namanya pencurahan Roh Kudus. Saya masih ingat,
Waktu itu saya di lantai atas. Pencurahan Roh Kudus memuji, menyembah Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Tiba-tiba saya lihat cahaya terang. Wah, mereka menyembah Tuhan. Saya beritahu sama mereka, ada cahaya terang itu. Itu kemuliaan Tuhan, sembah dia. Lah aku kan bingung dah. Haleluya, haleluya gitu dah. Tapi cahaya terang ini kok terang terus gitu dah. Nah, saya buka mata, tak lihat. Enggak taunya ada lampu senter diginiin saudara. Nah, kan tempatnya gelap sekali dah. Aduh. Hari itu saya kecewa juga dah. Akhirnya turun. Teman saya ngomong, Daud, kamu enggak boleh putus asa. Karena bisa merubah nasib kamu, merubah hidup kamu. Itu hanya kuasa. Kamu mencari kuasa itu sampai dapat. Nah, yaudahlah, saya ikutlah. Wow, mereka memuji, menyembah Tuhan. Mereka memuji, menyembah Tuhan. Mereka memuji, menyembah Tuhan. Waktu mereka memuji, menyembah Tuhan. Haleluya, haleluya. Tiba-tiba ada ledakan. Kawan saya sekolah Alkitab di samping. Daud, Roh Kudus datang. Seperti hari Pentakosta, ada ledakan lidah-lidah api. Bahasa roh semua. Dan saya kan bingung gimana bahasa rohnya gitu loh. Nah, mereka bahasa roh, saya haleluya, haleluya, haleluya. Dua kali dah. Setahu saya di Alkitab itu sekali dah. Kenapa ini kok bisa 2 kali? Saya buka mata. Di lantai atas saya lihat tetangga sebelah nggak bisa tidur, lempar batu bata. Sambil teriak-teriak gini-gini. Waduh, untung nggak kena kepala saya. Nah ini udahlah. Yang ketiga, terus mereka ngomong, kalau Roh Kudus datang, kamu nyanyi gini, oh haleluya Yesus, haleluya Yesus. Supaya untuk mancing bahasa roh. Lah saya kan bingung, piye toh? Haleluya Yesus, haleluya Yesus. Sampai ke seleo. Udah dicoba macam-macam, udah ini model, udah capek lah. Sampai 10 hari Pentakosta itu lewat. Udahlah, akhirnya saya ambil keputusan, cari Tuhan sendiri. Saya masih ingat waktu itu ada lagu zaman dulu ya. Betapa besar kasih-Mu Allahku, sehingga Kau berikan Yesus padaku. Nah dengar lagu itu dah? Wah saya nyanyi lagu itu. Saya nyanyi Roh Kudus datanglah, jamalah tiap hati, jamalah. Saya nyanyi terus, saya doa saudara. Sampai 6 jam saya doa. Saya doa sampai 6 jam, saya berdoa memuji Tuhan. Saya berdoa memuji Tuhan. Setiap hari saya doa 5 jam, 6 jam, 5 jam, 6 jam. Terus saya cari Tuhan sungguh-sungguh untuk menemukan kuasa itu. Apa yang terjadi? Ada satu merubah hidup saya. Tiba-tiba ada suara. Daud, Daud, Daud. Saya buka mata. Adalah. Kenapa? Karena di sekolah Alkitab itu sering banyak yang ngerjain. Adalah. Kalau ada anak yang baru bertobat, datang. Tuhan ampuni dosaku. Temannya di belakang berkata, sudah ku ampuni anakku gitu. Sekolah kita kan tahu sendiri lah. Ada yang bertobat, ada yang belum Pak Petrus ya. Wah, sudah. Saya buka mata. Karena kan sendiri kerja-kerjain. Wah saya lihat. Kanan kiri tidak ada orang. Waktu itu saya berdoa. Tiba-tiba terdengar suara lagi. Daud, Daud, Daud. Ada apa Tuhan? Bangkitlah engkau berdiri. Ada satu kekuatan
membuat saya berdiri. Dan tiba-tiba mulut saya berbahasa lidah. Bahasa Inggris, bahasa Chinese, bahasa Ibrani. Kalau kita kepenuhan Roh Kudus, pikiran kita itu sadar. Pak, kalau tidak sadar gimana? Itu kesurupan. Jadi kalau dipenuhi Roh Kudus, itu pikirannya apa, saudara? Sadar. Kalau tidak sadar, hati-hati itu kesurupan. Saudara. Wah itu saudara, tiba-tiba ada satu api menyala dalam hidup saya. Tiba-tiba tangan saya gerak. Saudara. Nah, tangan saya gerak. Saudara. Nah, dan di situ Tuhan beritahu, engkau ku ajar khotbah. Jadi saya itu tidak belajar khotbah ke orang. Saudara. Tiba-tiba tangan saya gerak. Mulut saya langsung berbahasa roh. Berbahasa lidah. Bahasa Chinese, bahasa Inggris, ada berapa bahasa. Nah, apa yang terjadi? Api itu menyala dalam hidup saya. Dan Tuhan bicara sama saya. Jutaan manusia sudah menunggumu. Jutaan manusia sudah menunggumu. Dan di 4 penjuru mata angin Indonesia, engkau akan dikenal. Setelah itu, saya turun dari tempat loteng atas itu. Ada kepala asrama di situ. Saya ngomong sama dia, saya ketemu Tuhan. Kepala asramanya bukan berkata amin, berkata apa? Jadi yang bikin susah tidur malam ini kamu ya? Teriak-teriak kayak orang gila, dimarahin saya. Di situ saudara, ada satu api menyala dalam hidup saya. Terdengar suara, jutaan manusia sudah menantimu. Nah, waktu itu saya bingung, kalau kuasa itu sudah ada dalam hidup saya, gimana cara mengalirkannya, betul? Cara supaya kuasa itu bekerja. Saya tanya sama teman saya, seorang hamba Tuhan, pendeta pembantu. Tapi dia bukan pendeta terkenal. Saya tanya, bagaimana kuasa itu bekerja? Dia memberi suatu pemahaman ke saya, mungkin agak beda dengan yang lain. Dia ngomong gini, Daud, Roh Kudus itu adalah sumber kuasa, sumber dari 9 karunia. Kalau Roh Kudus itu ada dalam diri kamu, maka 9 karunia itu ada di dalam diri kamu pula. Tetapi itu harus diaktifkan. Engkau harus melangkah. Arti dunamos itu dinamis. Artinya kamu harus melangkah. Melangkah gimana? Gimana cara melangkahnya? Kamu perhatikan tentang keran air. Kalau keran air itu baru dan tidak pernah dipakai puluhan tahun, waktu dipakai macet. Tetapi kalau keran air itu sering dipakai setiap hari, waktu keran air itu dibuka langsung demikian kuasa itu. Arti dunamos, dinamis. Jadi kalau kamu ingin kuasa itu mengalir, bekerja di dalam diri kamu harus lakukan satu hal. Yaitu apa? Melangkah sampai kamu menemukan panggilan kamu. Waktu itu saya tanya sama dia, gimana caranya? Untuk melangkah awal itu gimana? Dia ngomong gini, apa yang ingin kamu lakukan dulu? Saya ingin namanya mujizat kesembuhan. Supaya saya tahu bahwa betul-betul kuasa itu bekerja, ada dalam hidup saya. Waktu itu dia ngomong, mudah. Gimana caranya? Cari rumah sakit. Cari orang sakit di rumah sakit. Oke, saya pergi ke rumah sakit Solo Panti Kosala.
Saya cari rumah sakit. Saya lihat dulu ada namanya Ahmad, Syahroni, macam-macam. Udahlah, yang seiman aja susah, apalagi yang bukan seiman gitu. Saya cari, wah ini ada yang Kristen. Nah, saya berdoa, berharap untuk percobaan ini, ya sakit ambeien lah gitu. Atau sakit yang ringan-ringan lah gitu. Ada di Bangsal itu. Saya datang ke Bapak. Bapak ini ya? Iya. Mau didoakan Pak, sakit apa Pak? Saya sakit tipes kronis, komplikasi. Dokter berkata tidak boleh bangun atau duduk. Kenapa? Ususnya rontok. Karena udah tadi penipisan komplikasi. Dalam hati saya, Tuhan ini baru belajar langsung ngadep kayak gini. Bapak mau doa? Doa. Waktu saya doa, haleluya, haleluya. Saya biasa roh. Saya doa itu sampai getar-getar gini. Makanya saya percaya, kalau orang doa getar-getar gini, tanda ndak yakin. Ndak yakin dia. Ndak yakin itu. Supaya yakin, betul? Saya juga lakukan, haleluya, haleluya. Kenapa? Tuhan, tak doain mati, mau urip. Tiba-tiba ada suara. Bangunkan dia, bangkit, berjalan. Ini suara Tuhan apa bukan ya? Dia habis doa, iso masuk melebu penjara. Jadi doa ini mati. Waduh, ini suara Tuhan atau bukan ya? Ini yang kadang kita ragu kadang. Kadang Tuhan menyuruh kita di luar pemikiran kita. Bangun, bangkit, berjalan. Ini suara Tuhan atau bukan ya? Suara Tuhan atau bukan ya? Bingung saya begitu. Tapi kata-kata kawan saya itu mengingatkan saya. Kalau kamu tidak melangkah, kamu tidak melihat kuasa itu bekerja. Kamu melangkah dulu, maka karunia itu akan diaktifkan. Karena karunia itu sumbernya adalah Roh Kudus. Yang Roh Kudus ada dalam diri kamu. Dan kuasa itu menunggu untuk diaktifkan, mengalir. Itu pesannya dia ke saya. Saya gini, udahlah kalau mau masuk penjara ya sudahlah, penting saya nyoba duluan. Saya ngomong sama yang sakit ini, Bapak percaya Yesus? Percaya. Bangun berdiri. Nggak taunya yang didoain wedi mati juga. Takut mati juga. Bangun berdiri. Wah langsung tak pegang, tak lempar. Tak pegang, tak lempar. Dalam hati saya, waduh melebu penjara aku. Tiba-tiba ada suatu aliran listrik luar biasa. Mengalir dalam tubuh saya. Apa yang terjadi? Bapak ini berdiri. Langsung dicek dokter, sembuh. Saya lihat tangan saya. Wih, sakti. Sakti, wah. Ada orang mati. Muda. Mau dibawa ke kamar mayat. Saya lihat orang mati itu. Iman belum nyampe. Yang hidup aja susah, apalagi yang mati. Iman belum nyampe. Lah, apa yang terjadi? Dari situ, saya mulai doain orang-orang sakit. Orang lumpuh jalan, berbagai. Saya datang lagi sama pendeta ini. Bener Pak Pendeta. Tak doain, ngalir gini. Waduh. Tiba-tiba saya dapat undangan khotbah yang pertama kali. Saya senang sekali. Tuhan berkata, jutaan manusia menantimu. Berarti kalau saya khotbah hari ini, minimal ribuan, kan gitu dah. Pikiran manusia. Hari KKR khotbah. Yang datang 2 orang. 1 orang gila, 1 orang normal. Kalau saya khotbah, dia ikut khotbah. Dan apa yang terjadi? Waktu itu saya pakai jas, langsung jasnya tak letakkan, tak buang. Mulai hari itulah
saya enggak pakai jas sampai sekarang. Udah semangat dua orang, satu orang gila, satu orang normal. Jadi kalau saya khotbah dia ikut khotbah gitu. Aduh lemes sudah. Dan apa yang terjadi? Udahlah, akhirnya saya tidak mikir tentang jutaan manusia lah. Apa yang terjadi? Waktu itu saya masih ingat itu. Khotbah saingannya banyak. Saingannya banyak ini, khotbah ini saingannya banyak. Kenapa banyak? Yang lebih hebat khotbah dari saya itu banyak di sekolah kita. Yang jadi gembala sidang banyak, penginjil banyak. Aku mau melayani bidang apa ini ya? Nah kebetulan ada satu bidang yang mereka tidak mau. Yaitu apa? Pengusiran setan. Karena itu program proyek thank you punya. Misalnya orang kena setan mau mati, kita doain demi nama Yesus setan keluar. Begitu keluar mati. Setelah mati kan belum sempat ngasih PK. Dia wah, saya ngomong, wah ini program proyek apa? Thank you punya ini. Ada lagi, ngomong lagi. Nah, misalnya, jadi pada waktu zaman itu, tidak ada yang mau di bidang itu, jarang ada. Ada lagi? Udah toh? Wow. Dulunya minta sama setan, kaya. Begitu dia bertobat, habis miskin. Waktu miskin minta doa sama saya. Mau terima persembahannya juga kasihan, mau makan aja susah. Waduh, waktu itu sekolah kitab saya lihat, waduh, kalau gembala ada perpuluhan, penginjil habis khotbah ada persembahan. Lah doa pengusiran setan, lah proyek thank you kabeh, rata-rata mereka sadar setan itu jahat, itu waktu mau mati sama waktu bangkrut, kan gitu dah. Waktu susah semua, waduh gimana ini? Wah, tetapi hanya bidang itu saja yang ada lowongan. Yang lain habis. Ngajar sekolah minggu, dapat PK juga. Kenapa? Dari gereja, kan gitu dah. Kedua, pengkhotbah, penginjil, habis khotbah PK. Gembala, perpuluhan. Pengajar, gaji. Nah, pelepasan ngusir setan. Sing teko bangsa wong megap-megap, bangkrut mau mati, gimana ini? Karena ndak ada lowongan itu, ya sudah saya ambil itu aja. Tanya, mau pelepasan? Saya ngantuk tidur udah lah, saya itu aja lah, saya gitu. Dan apa yang terjadi? Saya tanya sama pendeta ini lagi. Pak Pendeta, saya sudah ambil keputusan untuk doa pelepasan. Pengusiran setan di bidang okultisme. Apa yang harus saya lakukan untuk melangkah? Betul? Betul? Kamu harus mengaktifkan karunia membedakan roh. Kedua, mujizat. Karena apa? Justru pengusiran setan itu adalah pertempuran yang sebenarnya. Makanya orang jarang mau masuk ke situ. Kenapa? Orang sakit, penyakitnya tidak melawan kamu, kan gitu. Kalau setannya ngelawan kamu loh. Udah taruhan nyawa, duitnya tidak ada, kan gitu lah. Coba kamu pikirkan, kamu mau masuk bidang ini? Iya. Saya tanya sama Pak Pendeta, Pak Pendeta mau? Tidak mau. Saya jadi gembala aja, dia bilang gitu. Kamu mau? Kalau kamu mau, saya beritahu caranya. Itu perlu karunia mujizat, makrifat, membedakan roh, mengetahui hal-hal yang tersembunyi, karunia nubuatan, semua karunia itu harus aktif pada waktu kamu melangkah dalam doa pelepasan. Jadi kalau kamu mau masuk bidang itu, berarti kamu harus mengaktifkan 9 karunia sekaligus. Caranya gimana Pak Pendeta? Untuk langkah awal saya beritahu caranya. Cari orang kesurupan. Ini yang susah. Kalau orang sakit di rumah sakit, lah orang kesurupan kemana nyarinya?
Kan nunggu setannya masuk kemana, betul? Saya pikir pendeta beritahu saya, kalau ada KKR, kamu datang. Walaupun kamu bukan pelayanan di situ, kamu datang. Duduk di belakang. Begitu ada orang kerasukan, langsung kamu datangin. Mau? Boleh? Benar saudara. Waktu KKR ada orang kerasukan. Dari belakang saya datang. Dalam nama Yesus. Dikira wong edan kok. Kok ujuk langsung ngusir. Saya doa. Keluar! Saya doa pengusiran setan yang pertama. Pertama, saya tidak merasa apa-apa. Saya tidak melihat apa-apa dan tidak merasakan apa-apa. Hari pertama, saya nyoba, ada KKR lagi, pindah lagi. Ada orang kerasukan lagi, tak datang lagi, keluar. Kedua, ketiga, keempat, sampai yang ke-9, ke-10. Baru karunia itu bekerja. Tiba-tiba saya melihat jimat ada di dompet seseorang. Saya melihat setan-setan sekeliling. Dan tiba-tiba langsung saya melihat. Baru kuasa itu bekerja. Di situ saya baru mengerti. Karunia itu harus diaktifkan. Apa saudara? Karunia apa saudara? Karunia apa saudara? Diaktifkan. Proses semangat. Nah, kalau kita jadi pendoa syafaat sungguh-sungguh, otomatis karunia nubuatan, karunia membedakan roh, karunia kata-kata makrifat itu bekerja. Sering kita dalam hidup kita, Roh Kudus itu bekerja, tapi kadang kita kurang peka. Contohnya, waktu kita doa, tiba-tiba terlintas untuk doain saudara kita atau tetangga kita. Tiba-tiba tetangga kita terjadi sesuatu. Itu karunia apa? Kata-kata pengetahuan, makrifat, betul? Nah, kalau kita konseling, kita melangkah, tiba-tiba kita mengetahui hal yang tersembunyi, makrifat. Jadi karunia itu bekerja kalau kita melangkah. Apa saudara? Kalau kita apa saudara? Kalau kita apa saudara? Melangkah. Kalau kita tidak melangkah, kita tidak melihat kuasa itu bekerja. Waktu mau lulusan sekolah Alkitab, saya langsung ambil keputusan. Saya akan pelayanan fokus dalam pengusiran setan okultisme. Tapi pelayanan ini banyak proyek thank you-nya semua. Tidak ada duitnya semua. Yang datang mau mati, doa pelepasan, mati, check out gitu lah. Susah mati, kita ngasih tiket berangkat kan gitu dah. Belum sempat ngasih persembahan kan gitu dah. Kedua, datang-datang waktu bangkrut habis. Mau terima persembahannya juga kasihan, mau makan aja megap-megap gitu dah. Saya berpikir, saya harus bekerja. Kalau saya tidak bekerja, saya tidak bisa. Ingat, kuasa itu bekerja bukan hanya untuk pelayanan saja, tapi bisa mengubah masa depan saudara. Mengubah nasib hidup saudara. Waktu itu mau wisuda sekolah Alkitab, saya dipanggil rektor Pak Pontas Padidi. Daud, ada apa? Sebenarnya kamu tidak lulus. Hah? Karena saya sering doa pelasan terus, tidak perhatian di sekolah. Nilai kamu itu semua tidak ada yang di atas 5, semua di bawah 5. Tetapi kalau tidak diluluskan, muridnya tinggal 4. Karena belas kasihanku dan anugerah keselamatan, engkau kunyatakan lulus. Tetapi ada satu syarat. Seumur hidup kamu tidak boleh sekolah tinggi teologi. Jadi kamu hanya sekolah Alkitab setingkat SMA. Para guru sudah sepakat kamu harus lulus. Kenapa Pak Pontas? Karena mereka tidak mau ketemu kamu lagi. Jadi, tapi ingat, dan mereka juga enggak, dan kamu enggak boleh meneruskan sekolah tinggi teologi ya. Enggak boleh sekolah
meneruskan lagi. Jadi kamu sekolah Alkitab setingkat SMA. Jadi ibaratnya kayak somaja gitu. Kenapa Pak Pontas? Ini kamu tidak nyampe. Jadi itu keputusan rapat dari para guru. Untuk menjadi pelayan Injil, gereja sidang jemaat Allah waktu itu, minimal adalah S1. Untuk pendeta pembantu, PDM pendeta, itu harus sekolah lulusan teologia semua. Berarti harapan saya untuk jadi pendeta tidak bisa. Makanya sampai sekarang saya bukan pendeta. Tapi kawan saya ngomong, Pak Daud itu berhasil. Kenapa berhasil? Bayangin, tidak pernah dilantik pendeta. Tapi se-Indonesia percaya Pak Daud pendeta. Tidak pernah dilantik, tidak pernah disahkan. Kapan Pak Daud dilantik? Gereja apa yang melantik? Gereja apa yang ngangkat? Tidak ada. Tapi ada orang yang ngaku pendeta, ditangkap polisi. Pendeta gadungan, kan gitu lah. Nah, saya bukan pendeta. Saya hanya jemaat biasa. Saya hanya memberitakan Injil saja. Kenapa? Karena keadaan yang menuntut saya. Waktu itu guru saya ngomong, kamu tidak bisa jadi pendeta. Karena itu peraturan, minimal S1. Sedangkan kamu hanya ST. Hanya sekolah Alkitab setingkat SMA, kayak som aja. Ya sudah, kalau itu penting lulus. Waktu di wisuda, saya senang sekali. Kok bisa lulus? Saudara? Walaupun tahu, saya sudah tidak bisa sekolah teologi, tidak bisa meneruskan lagi, saya tahu. Udah. Begitu, tiba-tiba, waktu wisuda kok enggak ada ibu saya, papa enggak ada, keluarga enggak ada semua. Dah, saya pulang naik angkot. Papa saya dipecat, adik saya dipecat, kakak saya dipecat. 1 hari dipecat rame-rame. Habis dah. Ingat saudara, kadang rencana Tuhan tidak seperti yang saudara inginkan. Tapi jawaban Tuhan melebihi apa yang engkau doakan. Itu yang terbaik. Saya lihat semua stres. Saya doa sama Tuhan. Tuhan, apa yang harus saya lakukan Tuhan? Waktu saya berdoa, karena saya tahu kalau saya stres, satu keluarga gila. Gitu. Tiba-tiba ada suara, apa yang ada di tanganmu, lakukan dengan setia. Dan dengan tanda salib inilah engkau akan menang. Saya lihat ada cahaya salib di langit. Saya buka gini, ada plastik bekas gula di tangan saya. Tiba-tiba terdengar suara, aku menyertaimu. Saya ngomong sama mama saya, Mah, aku mau jual plastik. Daud, di antara anak mama, kamu yang paling goblok. Kadang sekitar kita tidak mendukung kita. Tapi ini mama punya uang 100.000 rupiah. Kalau kamu berhasil, berarti Tuhan menyertaimu. Kalau gagal ingat, modal terakhir. Saya dikasih uang 100.000 rupiah. Saya ngomong sama papa saya, Pak, aku perlu sepeda motor. Ini ada sepeda motor Poswan Yamaha. Tapi ingat, bulan depan tidak bisa bayar kreditnya. Kamu yang nerusin, bayangin dah. Langsung saya beli bensin, setelah itu saya beli 1 sak plastik 25 kilo. Waktu saya berdoa, Tuhan, aku harus kemana? Gitu loh. Aku harus melangkah kemana? Tanpa engkau aku enggak bisa. Karena kondisi seperti ini. Makanya setiap kali kita mau kerja, yang harus kita lakukan adalah satu, doa dulu. Saya doa di gereja. Dengan doa itu ada suatu kekuatan, itu harapan. Ada bunyi,
Dengan tanda salib ini engkau akan menang. Saya langsung keluar dari gereja, saya jual plastik di tempat simbok-simbok, saudara. Sehari hanya untung 5.000, 10.000. Saya kumpulin, saudara. Tapi ada satu hiburan dalam hidup saya. Saya selalu berbahasa roh terus. Makanya saudara, saya anjurkan berbahasa roh terus. Saudara. Saya doa memuji menyembah Tuhan bahasa roh. Dari omset 25 kilo, 50 kilo, 1 kintal, 1 ton, 2 ton, puluhan ton. Sampai jadi pabrik plastik. Tanpa hutang bank. Nah, kalau kita sudah dapat duit banyak, itu banyak lupa panggilan. Nah itulah. Di situ saya lupa akan panggilan hidup saya. Kenapa? Tiba-tiba saya ditelepon Gilbert. Daud, haleluya. Tuhan itu baik sama kamu, Daud. Kamu datang ke Jakarta. Ya udahlah, ke Jakarta saya. Kawan, siap Pak Gilbert. Kamu bikin buku. Daripada ditanya itu saya bikin buku. Bikin buku namanya Dunia Roh. Diterbitkan sama kawannya Pak Gilbert, Pak Jendi Gosali. Laku 1,5 juta kopi dah. Buku itu bestseller dah. Itu tahun 2000-an dah. Karena saya yang bikin buku, mau ndak mau, makanya Tuhan kalau mau tangkap seseorang, ndak bisa lari kemana-mana dah. Kalau bikin buku harus pertanggungjawaban buku itu kan, betul? Mau ndak mau seminar kan? Saya diminta untuk seminar, dipaksa untuk seminar dah. Wah, akhirnya saya seminar terus sampai saya ke Amerika. Saya tidak bisa bahasa Inggris, saya sudah 5-6 kali di Amerika. Termasuk celana saya ini dari Made in Amerika. Tapi umurnya 20 tahun. Saya khotbah sampai ke berbagai tempat. Udah. Tahun 2000 itu deh. Saya pikir, udahlah. Nyenengin Pak Gilbert lah, si gemuk itulah gitu lah. Benar tanya-tanya aja terus. Makanya rencana Tuhan itu kalau menggiring kita tuh tidak bisa keluar kemana-mana. 2002 dipanggil saya. Udah dipanggil. Diminta kemana? Karena waktu itu banyak tindak kejahatan yang berhubungan dengan ilmu hitam. Kan saya tahu bahwa pelayanan pelepas ini proyek thank you semua kan. Jadi udahlah saya gitu. 2002 ada panggilan dari Akademi Kepolisian Semarang. Untuk ngajar tentang apa? Tentang setan. Aduh, lihat, saya diminta untuk ngajar, bos, oke lah. 2002, taruna-taruna, perwira-perwira. Nah, gak taunya banyak polisi yang stres juga waktu itu karena non-job. Jadi saya konseling mereka, doa pelepasan gini. 2002, saya pikir udahlah, saya layanin itu aja. 2004, makanya kadang suatu bidang yang tidak diperhitungkan, justru itu yang diperlukan. Datang, saya dipanggil sama Jenderal Pramono Edi Wibowo. Daud, saya udah lihat biografi, saya lihat latar belakang, asal usul, keluarga semua. Negara memerlukan Anda. Anda diminta untuk menjaga Presiden Republik Indonesia. Bidang apa? Setan. Justru yang tidak diperhitungkan itu. Saya masih ingat, waktu itu Cikias kumpul untuk saling mengenal tim kan. Langsung, set. Nomor, NRP sekian, ahli, sniper, tugas, penugasan, ahli kilan, tempat bidik, tempat ini, wah, jago-jago gitu. Yang kedua, ahli demolis, ahli bom, NRP sekian, tugas, penugasan ini, wah, yang ditugas orang-orang hebat semua adalah. Pas giliran saya, wah lemes juga saya, mengenalkan sebagai apa, betul? Langsung Jenderal Pramono Edi Wibowo, kan udah semua saling mengenal, siap, semua siap semua itu. Ada yang dari Gultor 81, dari ini, kesatuan-kesatuan ini. Untuk yang ini,
Saya yang mengenalkan tukang santet. Pembunuh silent, pembunuh tercepat tanpa jejak, tidak pernah gagal. Langsung pertama kali saya gini-gini semua, gantian mereka gini semua. Saya itu Pak Edi Wibowo ngomong, Daud siap. Ini perintah, siap. Perintah langsung, kamu langsung dari saya untuk melanjutkan ke mereka. Siap. Kamu di lapangan sama saya. Oke, siap. Dan nyangka 10 tahun, saudara. Gara-gara bidang tentang setan, disitulah saya mulai belajar. Yang namanya intelijen, kontra intelijen, dan counter, saya itu pengamanan, dan cara pandang negara, makro, mikro, ekonomi, enggak taunya. Yang saya tidak dapat di sekolah Alkitab, justru dapat waktu di pengamanan itu, saudara. 10 tahun ketemu ahli ekonomi, ahli politik, ahli hukum, semua keahliannya di atas rata-rata semua. Dan setiap hari kumpul selama 10 tahun. Saudara. Kadang apa yang kita tidak pikirkan, itu yang direncanakan Tuhan untuk kita. Nah, setelah 2014, saudara, setelah 2014, kan saya udah cara pandang, saya udah beda. Saudara. Dulunya taunya hanya Alkitab aja. Saudara. Nah di situ saya berbeda, oh pengamanan tuh gimana, untuk counter intelijen gimana, oh cara ini gimana, makro tuh gimana, mikro tuh gimana, penggalangan tuh gimana, pengamanan tuh gimana, cara bersikap bagaimana, cara bertindak gimana, ambil keputusan. Ada satu pelatihan yang saya tidak pernah lupa seumur hidup. Mungkin kata-kata ini bagus untuk saudara. Setakut apapun, sepanik apapun, setertekan apapun situasi, kalian harus tetap berpikir jernih dan logis. Sampai sekarang saya masih ingat kata-kata itu. Karena waktu itu di tempat saya di pengamanan khusus, saya diajar itu. Setakut apapun, ikutin saya semua, setakut apapun, setertekan apapun, sepanik apapun, harus tetap berpikir jernih dan logis. Siapa yang setuju angkat tangan, saudara? Dan yang kedua, karena kondisi apapun kita tidak bisa menghindari, tapi kita tetap berpikir jernih dan logis. Dari situ makanya punya pengalaman hidup saya. Nah 2014 udahlah, berarti udah selesai pengamanan, Pak SBY sudah turun, saya juga ikut turun kan gitu dah. Udah, kan Tuhan berjanji jutaan manusia mendengar khotbahmu. Udah lewatin saudara. Saya khotbah 2019 tentang krisis ekonomi. 2020. Makanya apa yang tidak direncanakan kita, itu diatur Tuhan. Bikinlah suatu program. Karena corona banyak yang nganggur. Semua di rumah masing-masing. Thomas sama Michael. Ayo kita gini. Bikin jum. Ya udahlah, daripada tidak ada kerjaan. Saya di kebun terus. Ya udah bikin jum. Bayangin saudara. Jum itulah jutaan manusia mendengar. Apa yang tidak direncanakan, justru itu yang diatur Tuhan. Tepuk tangan untuk Tuhan kita. Dan apa yang terjadi? Di situ saya baru mengerti, oh ini, enggak tahunya apa. Selama 10 tahun saya ada di pengamanan presiden, yang merubah banyak cara berpikir saya. Itu berguna untuk tahun-tahun seperti ini. Sehingga saya bisa tahu apa namanya inflasi, stagflasi, deflasi. Saya itu tahu counter gimana caranya. Di situ saya baru ngerti, oh kalau dulu saya tidak pernah ada di situ, bagaimana saya bisa menjelaskan, bagaimana saya bisa mengerti. Nah saudara, Roh Kudus bukan hanya untuk pelayanan hidup saudara, tapi juga mengubah masa depan saudara. Jadi pertanyaan gimana?
kita melangkah, mengaktifkan dulu. Mari kita berdoa. Aku mohon kuasa Elohim bekerja, kekuatan Elohim bekerja, bebaskan dari yang jahat, bebas dari kegelapan. Kuasa Yesus bekerja, lawat saya pribadi Tuhan. Kerajaan Tuhan datang dan menjadi. Berkati firman-Mu, berkati kami semua. Dan pakailah kami untuk kemuliaan-Mu Tuhan. Demi nama Yesus HaMasiah yang percatakan. Amin.